Hingga malam ini terdapat puluhan kepala keluarga dari 7 kecamatan di Kabupaten Garut yang masih berada di lokasi pengungsian. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi pengungsian, kami sudah terhubung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Teguh Zulfan. Ya Tezar, bagaimana kondisi pengungsi pasca banjir bandang di ruang pengungsian hingga malam ini, Tezar? Ya Julita, memang banjir bandang yang terjadi pada Selasa malam ini memaksa ribuan warga ini menjadi korban dan harus mengungsi, dan ini merupakan salah satu pengungsian yang didirikan ini di Korem 062, di mana di sini ada 77 warga yang akhirnya mengungsi di sini. Tapi tadi Julita, pagi tadi ini tercatat ada 239 warga yang sebenarnya mengungsi di sini, tapi sebagian besar mereka memilih akhirnya dijemput oleh sanak saudaranya dan juga akhirnya memilih mengungsi ke rumah saudaranya. Dan Julita, ini merupakan salah satu saja dari tempat pengungsian karena banyak sekali sebenarnya tempat pengungsian yang sudah didirikan. Yang paling banyak kami catat ini ada di Cimacan. Ini merupakan daerah paling terdampak akibat banjir bandang. Kemudian juga kami mencatat juga ada pengungsian di sekitar Rumah Sakit Umum Dr. Slamet. Seperti kita tahu bahwa Rumah Sakit Umum Dr. Slamet ini merupakan salah satu tempat di mana rumah sakit yang juga terdampak akibat banjir bandang yang terjadi pada Selasa malam. Dan jika kita membicarakan fasilitas ini, Julita, kita bisa melihat ini bahwa warga yang terdampak banjir juga sudah mulai beristirahat karena memang ini sudah jelang malam. Julita, di sini merupakan tempat beristirahat mereka. Kemudian jika kita lihat keluar sana, di sana ada fasilitas seperti posko kesehatan yang juga dilengkapi dengan tenaga medis dan juga paramedis. Memang relawan juga sudah mulai berdatangan sejak tadi pagi. Kita juga sudah melihat tadi ada relawan dari sekolah kesehatan, kemudian juga dari puskesmas. Dan karena memang Korem ini letaknya bersebelahan persis dengan Rumah Sakit Guntur, di mana Rumah Sakit Guntur seperti kita tahu ini merupakan rumah sakit tempat untuk mengidentifikasi jenazah yang ditemukan akibat korban banjir bandang yang terjadi di Garut ini. Selain itu, kami juga melihat tadi sudah ada dapur umum di luar sana, dan memang dapur umum di sini ini merupakan pusat dari dapur umum di mana masakan yang diolah di sini ini akan didistribusikan ke pengungsian-pengungsian ke tempat lain. Dan kami juga sudah melihat bahwa di belakang kami tadi bantuan-bantuan juga sudah mulai masuk, Julita, dari mulai makanan dan juga pakaian layak pakai yang sudah mulai didistribusikan kepada para pengungsi di sini, Julita. Ya Tezar, sudah ada dapur umum dan juga sejumlah posko yang dibangun di sana. Lalu bantuan seperti apa lagi yang dibutuhkan oleh para pengungsi yang masih bertahan di lokasi pengungsian saat ini, Tezar? Ya Julita, memang sekali tahu bahwa bantuan makanan, kemudian juga bantuan dari pakaian layak pakai sudah masuk, Julita. Tapi di antara pengungsi dari 77 warga yang mengungsi ke sini, ini 10 di antaranya adalah balita, Julita. Kemudian 6 di antaranya ini merupakan adalah SLB, ini siswa SLB yang mereka tentunya memiliki kebutuhan khusus dari mulai balita, bayi, kemudian juga para siswa SLB juga memiliki kebutuhan khusus, sehingga kemudian yang diharapkan dari para warga yang ada di sini adalah kebutuhan khusus tersebut, misalnya pakaian bayi, kemudian juga makanan bayi, karena kita tidak bisa menyamaratakan antara pengungsi yang sudah dewasa dengan pengungsi yang masih anak kecil. Kemudian juga yang dikatakan adalah perlengkapan mandi, selimut, sejadah, karena memang dari keterangan yang kami dapat di sini, Julita, bahwa ketika banjir bandang terjadi, mereka ini sama sekali tidak membawa harta benda apapun karena banjir bandang begitu datang dengan cepatnya, sekitar 15 menit, mereka hanya dapat menyelamatkan apa yang dipakai mereka dan juga keluarga mereka. Dan sebagai informasi, Julita, bahwa hingga saat ini sudah ada 21 jenazah yang ditemukan dan sebagian besar sudah diidentifikasi. Bahkan kami sudah mendapatkan informasi bahwa dari jenazah yang ditemukan ini ada yang hanyut sampai ke Sumedang. Ini menggambarkan bagaimana dahsyatnya banjir bandang yang terjadi di Garut ini. Julita, kembali ke Anda. Ya baik, terima kasih Tezar Aditya. Kita harapkan tentunya bantuan yang Anda sebutkan tadi dapat dikirimkan baik itu dari pemerintah dan juga masyarakat umum. Itu dia pemirsa, Tezar Aditya dan juru kamera Teguh Zulfan dari lokasi pengungsian di Kabupaten Garut, Jawa Barat.